Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Alasannya seperti yang Anda tahu bahwa tahun 2024 menjadi tahun yang spesial untuk Indonesia karena kita akan melakukan pemilihan presiden dan juga wakil presiden dan kita akan merayakan pesta demokrasi ya. Yang pasti di bulan Oktober ini sudah sangat panas gitu ya, sudah sangat seru momennya karena kita sudah melihat juga siapa-siapa saja capres dan juga cawapres yang akan maju untuk kontestasi pemilu tahun 2024. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia, bagaimana gambarannya dari 3 calon pemimpin dan juga 3 calon wakil pemimpin ini, kita akan membahasnya secara tuntas pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Dan kami ucapkan selamat pagi, Smart Listeners, semangat untuk melakukan aktivitas hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kembali Audrey Joana menemani di jam 7 sampai dengan jam 8. Kita sudah rindu sekali berbincang-bincang bersama sosok yang satu ini. Ada Mbak Dasyat kesayangan kita, Patung Desem Waddingin. Selamat pagi, Patung. Selamat pagi, Kak Audrey Joana yang cerah. Wah, ini pakai merah juga, udah seger. Semangat berapi-api, yes. Wah. Yes, kita semangat banget untuk bisa melihat gambaran bagaimana ekonomi Indonesia dari ketiga capres dan cawapres yang sudah maju. Kalau kita sudah tahu ya, Patung ya, sudah ada Anies Baswedan dan juga Caimin. Selanjutnya untuk calon kedua ada Ganjar dan juga Mahfud. Dan yang ketiga ada Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat unik juga di pemilu tahun ini. Begitu juga kolaborasinya rasanya akan menghasilkan output yang juga pastinya berbeda dari calon-calon sebelumnya. Tapi kita bahas dulu Patung. Kenapa Patung membahas hal yang ini? Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus tahu nih gambaran ekonomi Indonesia kalau pemimpinnya seperti ini tuh akan seperti apa? Silakan Patung. Jadi pertama kali kita bahas dulu yang namanya ekonomi gitu loh ya. Banyak lulusan di seminar-seminar saya tanya gitu. Ekonomi adalah, ada yang lulusan dari ekonomi, dari manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi. Jawab ekonomi adalah, wah, yang dijawab prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya dapat hasil sebesar-besarnya, itu prinsip ekonominya. Tapi ekonomi adalah apa? Ekonomi itu adalah kalau menurut versi Tung Desem Waddingin singkat aja dalam 2 kata, jual beli. Oke. Nah, jadi kalau ekonomi naik, jual belinya naik. Nah, kalau semua investasi, maksudnya nabung, bunganya makin lama makin rendah, tidak digunakan untuk ini jual beli berkurang, terus produksi berkurang, ya ekonomi tidak bergerak gitu. Jadi kalau ekonomi turun, berarti yang jual beli turun. Ekonomi naik, berarti yang jual beli naik. Praktis sederhana toh. Nah, sekarang jadi biasanya kalau menjelang pemilu ini apa ini ekonominya naik nggak di sektor-sektor tertentu biasa naik, sektor tertentu agak ngerem, orang wait and see presidennya siapa yang terpilih. Nah dengan segala macam dugaan, waduh kalau si A yang terpilih, si B yang terpilih, si C yang terpilih, si G yang terpilih, si P yang terpilih misalnya begitu, nanti ekonominya bakal turun, bakal naik, bakal begini. Kayak kemarin pada waktu diumumkan, wah Mr. GBR menjadi cawapres, mendadak fenomena di saham turun, kalau saya salah tolong diralat itu ya, turun persen. Nah, tanggapan masyarakatnya kok rodok kurang jos misalnya gitu. Apakah nanti tidak terpilih belum tentu gitu ya. Banyak isu-isu yang, waduh ini anak muda ya tentu saja negara kok misalnya begini. Nah kok politik dinasti, loh ya emangnya di Indonesia enggak politik dinasti, dari dulu ya dinasti kan gitu loh ya. Ada yang, wah ini nanti Pak, ini pinternya Pak Jokowi nih, supaya ditempelkan nanti supaya kalau sudah putaran kedua, nanti tetap menang GM misalnya begitu. Jadi, wah enggak ini, wah ini tidak tahu diri ini, wah ini berkhianat, ini begini. Terus banyak analisa yang berseliweran. Tapi kembali lagi saya sebagai istilahnya pelaku bisnis, ekonomi ya yang menunggu bahwa, bukan menunggu, jadi mengantisipasi lebih baiknya. Nah kalau Anda menunggu itu biasanya agak telat, bereaksi dengan terlambat. Tapi kalau kita antisipasi, kemungkinan tepatnya walaupun tidak benar, tapi kita bisa melakukan satu yang namanya aset alokasi. Jadi tidak bisa tepat 100% karena situasi itu kan di luar kontrol kita. Jadi yang di dalam kontrol kita adalah apa? Aset alokasi dari misalnya income kita mau arahkan kemana, harta kita mau kita arahkan kemana,
Demikian sehingga kalau tepat, kemungkinan menangnya lebih besar daripada reaktif. Kalau reaktif itu seringkali miss gitu ya. Ini pemanasannya, Kak Audrey. Oke, berarti dari apa ya proses kemarin keluar nama pun mungkin sudah ada gejolak-gejolak ekonomi yang terasa sedikit gitu ya, Pak Tung ya dampaknya dan mungkin juga kita nggak tahu nih ke depannya akan berefek seperti apa. Tapi pengaruhnya sekuat itukah Pak Tung dalam apa ya? Mungkin langkah-langkah yang akan diambil dan juga mungkin nanti akan ada debat juga. Begitu juga mungkin kampanye, ini akan membuat semakin bergejolakkah ekonomi Indonesia atau seperti apa? Ya, jadi biasanya gitu ya, biasanya pada waktu menjelang pemilu, kalau pemilunya itu dianggap deg-degan gitu, siapapun yang terpilih nanti bisa membawa efek perubahan, perbedaan yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia, itu ada beberapa pengusaha itu ngerem, termasuk investasi-investasi agak ngerem. Nah, tapi dalam hal ini yang perlu saya sampaikan di sini, nah ini loh, perhatikan. Saya terima kalau istilahnya diskusi kan boleh dong ya atau abayun istilahnya buka bukti, buka begini. Jadi selama sistem pemilunya belum diubah oleh orang-orang tertentu atau partai-partai tertentu, yaitu sistem pemilunya masih coblos langsung presidennya. Kayak misalnya dulu Pak Jokowi itu yang nyoblos 86 juta, PDIP 27 juta. Betul, PDI berjasa untuk menggotong Pak Jokowi menjadi presiden, misalnya begitu. Tapi juga itu jasanya Ibu Mega, jasanya PDI yang membuat hari ini rakyat Indonesia bergembira, bahkan ingin mempertahankan Pak Jokowi lagi. Itu kalau ada yang kelompok-kelompok kalau bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tapi balik lagi. Jadi sistem pemilu yang coblos langsung ini membuat yang terpilih bukan ideal-ideal amat. Yaitu yang terpilih biasanya yang paling populer. Nah, apakah yang paling baik? Belum tentu. Tapi paling populer. Nah, kalau paling populer ini ternyata baik, ya boleh lanjut ke kedua kali. Tapi sebaik apapun, maksimum 2 kali. Nah, kan dulu ada yang menggugat ke MK, terus kemudian ada juga yang meresahkan bahwa ini melanggar Pancasila, kan gitu ya. Pancasila, bahwa sila keempat, ayo apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ini tidak perwakilan. Mau dikembalikan seperti sistem tertutup zaman dulu, proporsional tertutup zaman dulu. Kalau zaman dulu itu bedanya dengan zaman sekarang, presiden ditentukan oleh partai. Dan kalau boleh ngomong, zaman Pak Harto dulu, sudahlah. Kamu nyoblos partai apapun, wakilnya enggak ngerti. Hanya dicoblos partainya doang. Jadi nanti wakil rakyat yang menentukan, ya partai gitu ya. Nah, partai tentu saja notabene ketua partai sangat dominan. Kalau sekarang wakil rakyat kita yang nyoblos. Tetapi tetap mewakili partai, karena petugas partai kan gitu. Jadi tentu saja partainya demi rakyat juga. Tapi balik lagi, kalau yang namanya sistem pemilunya hari ini, itu adalah sistem coblos langsung. Nah itu presiden yang terpilih, kalau mau terpilih kedua kali, siapapun, dugaan saya ini ya, semoga benar gitu ya, mau Mas Anies sama Cak Imin gitu ya, atau mau Pak Prabowo dengan Mas Gibran, atau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud gitu ya, mereka begitu masuk di atas, mereka akan semaksimal mungkin demi rakyat. Kita tahan dulu sampai situ, Pak Tung. Kita break dulu ya. Dan yang pasti Small Listener semakin seru. Ini baru permulaan gitu ya. Nanti kita akan lihat juga gambarannya untuk membantu Anda juga mungkin mengambil keputusan ke depannya seperti apa di tengah pesta demokrasi. Kita akan break sejenak. Boleh juga share pendapat Anda di 0812 11 12 959. Ingat di sini kami netral gitu ya untuk berbagi fakta dan juga mungkin pengalaman juga dari proses-proses pemilu sebelumnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadding In. Kembali Smart dalam Smart Business Talk pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana ekonomi Indonesia jika capres-cawapresnya ada AM, ada GM, dan juga ada PG ya. Yang pasti ini menjadi perbincangan yang sangat hangat, apalagi kalau kita sebagai pebisnis ataupun mungkin
pelaku usaha ya, karena pastinya siapapun yang terpilih nanti ataupun mungkin dari prosesnya saja sudah akan mempengaruhi langkah-langkah ataupun keputusan Anda. So tadi kita sampai di tiga-tiganya pasti akan apa ya, menjadi wakil rakyat dan juga mungkin akan apa ya, menjalankan ekonomi yang baik. Silakan Pak Tom. Ya, jadi namanya ekonomi jual beli. Nah, kalau Betul. sekarang menjelang pemilu, tentu saja ada jenis-jenis yang bisnis yang mungkin agak ngerem, investasi-investasi ngerem, yang di mana para pengusaha itu istilahnya atau masyarakat melihat, wah siapa yang terpilih, nanti rugi enggak, rame atau enggak gitu ya. Ya. Makanya Pak Jokowi terus mewanti-wanti yang paling penting itu para supporter gitu ya, yang damai-damai aja, jangan ada yang ngompor-ngomporin. Yang di atas itu lihat damai-damai saja, salam-salaman, peluk-pelukan, makan bareng, ngopi bareng, mengucapkan salam, saling berkunjung. Nah, jadi kita yang di bawah yang mau nyoblos damai-damai aja. Tapi perhatikan, jual beli menjelang pemilu yang banyak naik tentu saja sarana-sarana untuk pemilu gitu ya, mau kaos, mau baliho, amplop juga, serangan pajar, serangan pajar siang sore diterima aja deh, tapi coblos sesuai yang Anda inginkan. Ada pokoknya kalau calon dari partai ini, saya enggak suka partainya, makanya calonnya enggak saya coblos. Ada yang miss kalau Anda ceritanya seperti itu. Jadi walaupun istilahnya partainya Anda enggak cocok, kalau orangnya lebih cocok daripada partainya, nanti kalau yang berperan tetap orangnya kok. Jadi Anda boleh nyoblos partai yang lain, presidennya coblos yang Anda suka, silakan siapapun, kan gitu ya. Jadi dan kalau saya melihat saat ini, jadi dengan sistem pemilu yang ada dua hal ini. Satu, bahwa coblos langsung presidennya, walaupun yang mencalonkan dari partai, tidak boleh partai independen. Partai independen gimana ya kira-kira kalau saya mencalonkan diri jadi presiden? Oh, enggak ya? coba. Calon independennya banyak banget. Yang sekarang kan belum boleh. Itu boleh. Calon independen boleh, gitu ya. Jadi selama electionnya banyak, calon dari independen boleh. Tapi kalau dari Indonesia belum boleh. Jadi calon yang mencalonkan adalah dari partai, kan gitu ya. Plus, nah ini tadi. Nah setelah, makanya tapi kalau yang mencalonkan dari partai, boleh nggak Anda nggak nyoblos partainya, tapi nyoblos presidennya? Boleh. Boleh, bebas merdeka. Anda nggak suka partainya, coblos presidennya, nggak apa-apa. Nggak, itu bukan satu paket, lu kan tetap berpengaruh. Iya, tapi yang dominan tetap misalnya orang yang terpilih itu adalah satu orang seperti Pak Jokowi maupun partainya mana, ya dia bersifat tetap nasionalis, bahkan ada tempat daerah-daerah tertentu, kalau saya salah tolong diingat waktu itu, di NTT atau di NTB itu saya salah itu, nggak mendukung sama sekali. Dari gempa bumi apa, beliaunya tetap datang, tetap perhatian, tetap semuanya. Jadi dia di tempat yang kalah tetap mendukung gitu loh ya. Apalagi kalau dia mau kepilih kedua kalinya. Jadi selama sistem pemilu coblos langsung, mestinya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, presidennya kepengen untuk kedua kalinya. Nah, untuk kedua kalinya tentu saja dia akan di periode pertama ini yang terpilih mungkin karena hanya populer kan gitu ya, yang berprestasi, tapi dia akan berusaha sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisanya beliaunya untuk baik terhadap rakyat Indonesia supaya pada waktu coblos langsung kepilih lagi itu logikanya gitu ya. Nah, kalau kecuali bandel nekat ya enggak dicoblos langsung. Yang kedua, nah begitu yang masa kedua itu kan kalau tanda kutip presidennya jelek siapapun gitu ya, dia mau korupsi lah, mau apalah, itu masa kedua adalah masa yang nothing tulus. Habis ini kan enggak kepilih lagi gitu ya, kecuali tetap takut nanti presiden berikutnya ngoprak-ngoprak, meng-KPK-kan, mengapakan gitu ya. Nah, ternyata jadi kalau misalnya dia memanfaatkan istilahnya jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kurang bagus, nah ternyata ya cuma maksimum 2 kali. Iya, betul. Kan selesai toh. Jadi dulu saya pernah jadi pembicara tentang peranan sistem pemilu dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Saya membaca 11 buku literatur khusus untuk membuat makalah waktu kuliah gitu ya, karena mewakili UNS loh. Jadi, nah hari itu saya mulai sadar, oh iya ya, waktu itu kan proporsional tertutup, beda dengan sekarang. Yaitu apa? Kita nyoblos cuma partai, dan siapapun partainya yang dicoblos sebelumnya sudah mencalonkan presidennya cuma satu, Pak Harto kan gitu ya. Apakah saya masalah urusan itu? Enggak. Jadi ternyata sistem pemilu sedemokratis apapun, misalnya kayak ini coblos langsung, Indonesia ini termasuk kategori paling demokratis, tentu saja ada kelemahannya, belum tentu yang paling hebat yang muncul, tapi yang paling populer. Tapi balik lagi, kalau Anda sistemnya pemiluannya seperti yang ini, dulu saya meramalkan juga, coblos langsung gitu, 200 sekarang 277 juta rakyat Indonesia
boleh nyoblos semua dari bayi sampai engkong-engkong sampai yang sudah mau almarhum boleh nyoblos semua, semuanya nyoblos, bayi juga nyoblos. Misalnya sepakat nyoblos satu orang saja, mungkin nggak satu orang ini ternyata tidak cocok. Mungkin nggak satu orang ini setelah di atas korupsi banyak, terus kemudian ya melakukan hal-hal yang untuk kepentingan pribadi bukan kepentingannya siapa? Masyarakat umum. Mungkin. Nah, pertanyaannya begini gitu ya. Nah, makanya saya pada waktu pemikiran saya begini, apapun sistem pemilihan presidennya, akhirnya yang berkuasa satu orang kok. Okay. Nah, tentu saja dibagi. Oh, yang ini DPR, kemudian yang ini hakim atau kemudian Mahkamah Agung, kejaksaan yang untuk mewujudkan menerapkan keadilan yang buat aturan, yang ini menjalankan pemerintahan. Rias politika, zaman dulu, zaman Yunani, di negara dibagi tiga supaya lebih tidak ada mutlak-mutlakan, lumayan. Tapi pemikirannya adalah begini loh, harus ada sistem. Karena siapapun presiden yang kita pilih, ada mungkin bahwa itu salah. Harus ada sistem menurunkan presiden tanpa pertumpahan darah. Oke. Nah, salah satu yang terbaik ya memang dibatasi. Kalau misalnya saya boleh milih, tapi saya tidak termasuk cenderung yang Pak Jokowi 3 kali kan sudah tidak mungkin juga. Tapi kalau saya boleh milih, saya milih Pak Jokowi lagi deh, sementara ini gitu ya. Tetapi kalau boleh 3 kali, boleh 4 kali selama dipilih oleh masyarakat, apalagi perwakilan rakyat, itu rada repot. Kalau perwakilan rakyat, loh, Pak Tung itu kan melanggar Pancasila. Sebetulnya enggak. Perhatikan teman-teman semua gitu loh ya. Nah, Pancasila, karena wakil rakyat tahun 9798 bumi gonjang-ganjing. Pada waktu dengan hikmat kebijaksanaannya mereka saat itu, yang mewakili rakyat, tetap mewakili rakyat, toh, merasa bahwa presiden itu memang harusnya dibatasi 2 kali. Karena itu sistem menurunkan presiden yang kalau tidak bagus, sudah selesai. Toh. Kalau kita salah boleh seumur hidup, coba Anda dapat Kim Jong-un seumur hidup, lah terusan. Tobat kan gitu loh ya. Nah, makanya dengan dibatasin 2 kali ini, sebetulnya itu sudah perwakilan rakyat kita yang memutuskan loh. Waktu itu kan tetap tapi dengan hikmat kebijaksanaan loh. Bukan yang penting perwakilan dan kerajaan tanpa kebijaksanaan. Kerajaan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan, jangan permusyawaratan perwakilan yang dipolgas dulu gitu loh ya. Dan betul, dulu perwakilan rakyat saat itu ketika bumi gonjang-ganjing merasa bahwa mestinya Indonesia itu kalau mau terpilih pemimpin-pemimpin negara yang bagus harusnya sistem coblos langsung. Nah, boleh partai yang mencalonkan boleh. Tapi ini tantangannya teman-teman gitu ya. Kalau presiden terpilih nanti, kemudian berusaha mempengaruhi. Nah kalau sekarang mempengaruhi itu gampang kok. Kan mempengaruhi perwakilan rakyat. Nah sebetulnya kalau saya tanya nih, kalau mau mengganti undang-undang supaya balik sebagai proporsional tertutup lagi, bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Tinggal menekan, sekarang kalau kita ngomong, menekan rakyat Indonesia. Nyogok rakyat Indonesia yang 277 juta. Tentu saja lebih sulit daripada, tanda kutip ya, mengancam atau memaksa anggota DPR 1000-an tadi. Yang lebih parah lagi, sekarang saya mau tanya, betul, sekarang Anda coblos wakil rakyat. Pertanyaannya, itu mewakili suara Anda atau mewakili suara partai? Itu pertanyaan. Ayo saya tanya Kak Audrey. Karena kalau beda dengan partainya, tanda kutip, beda dengan ketua partainya, di reshuffle. Anda sudah susah-susah nyoblos si A menjadi wakil Anda, wakil rakyat Anda di DPR ataupun di DPRD, ternyata begitu naik tidak sesuai dengan pendapat tanda kutip ketua partai, maka ditarik, di recall, kemudian di reshuffle. Nah, sebetulnya hari ini tetap ada kemungkinan yang namanya jadi pemerintahnya dengan kekuatannya ya maksudnya ini bisa sangat mempengaruhi karena dia pegangkan badan intelijen, terus kemudian pegang KPK, pegang kepolisian, pegang kejaksaan. Lah kalau ketua partainya dimasalahkan, jadi neken anggota DPR atau MPR sebetulnya cukup neken ketuanya aja gitu ya. Nah, tapi sekarang karena pada waktu itu digugat di MK bahwa sistem pemilunya Indonesia ini harusnya diganti sebagai proporsional lagi atau tertutup lagi atau perwakilan rakyat lagi yang memilih presiden adalah wakil rakyat aja, tidak perlu coblos langsung, itu sudah ditolak oleh MK. Jadi mestinya kalau selama ini masih istilahnya tidak ada perubahan lagi yang ngotot, ini kan tetap kebijaksanaan dan dalam hikmat dan kebijaksanaan loh. Karena dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hikmat kebijaksanaan ini merasa bahwa
coblos langsung ini membuat wakil-wakil rakyat lebih tertib. Walaupun tetap banyak yang korupsi, betul kan ya? Dari wakil rakyat, bupati apa ini ada yang ditangkap korupsi, tetapi jauh lebih baik daripada yang model sistem ditunjuk daripada zaman dulu. Jadi hari ini betul-betul pembangunan bagus. Makanya saya merasa bahwa selama sistem pemilu, nah ini catatannya itu, selama sistem pemilu bahwa coblos langsung, kemudian presiden dibatasi maksimal 2 kali, presiden yang terpilih mau tidak mau pada waktu pertama dia akan berbuat baik supaya jadi dari sistem gitu ya, dan juga pembatasan 2 tahun ini juga masih akan baik ke depannya. Nanti kita akan bahas lagi apalagi poin-poin yang harus kita perhatikan setelah yang satu ini. Untuk Anda yang ingin berkomentar silakan 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami. Sudah ramai juga yang berkomentar, silakan di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Oke, smart listeners, kembali lagi dalam Smart Business Talk pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama Mbah Dahsyat kita, Pak Tung Desem Waddingin. Kita masih berbincang tentang prediksi ekonomi ya tahun 2024, yang dimana ini juga akan sangat berpengaruh dari pemilihan presiden dan wakil presiden di bulan Februari nanti, tepat hari Valentine ya, tanggal 14 Februari. Dan kembali Pak Tung, tadi kita bicara tentang sistem pemilu ya, selama sistemnya terbuka, terus juga kita masih mencoblos calon gitu ya, bukan partai, dan bahkan dibatasi 2 periode, rasanya siapapun yang kita pilih akan melakukan yang terbaik gitu ya. Tadi kita bilang seperti itu. Next-nya apa lagi nih Pak Tung? Hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya dalam pemilu yang pastinya akan bergulir di tahun 2024. Silakan. Jadi kalau lihat saat ini gitu ya, sepertinya sejauh mata memandang, telinga mendengar, itu pemilunya akan aman sentosa begitu ya. Dan perhatikan dari zaman dulu ketika memang sudah demokrasi coblos langsung gitu ya. Balik lagi loh, coblos langsung itu tidak paling ideal gitu, karena yang terpilih adalah yang paling populer. Paling populer. Nah kalau misalnya saya pribadi jadi presiden atau jadi staf presiden berkuasa penuh gitu ya, staf presiden berkuasa atau penasihat presiden yang sangat diturutin gitu apa yang dilakukan untuk negara ini, mestinya jadi begini, supaya yang populer tadi terpilih dan benar-benar bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk presiden, untuk kepala daerah juga. Mestinya ada 2 hal. Satu, ada rapotnya. Rapot itu sesuai dengan angket rakyat gitu ya. Jadi tentu saja ada poin-poin yang penting, tapi ada poin unggulan yang harus dipenuhi oleh pimpinan daerah atau pimpinan negara ini, yang terpenuhi yang diinginkan oleh rakyat. Misalnya ini di daerah Tangerang ini, saya lihat langit itu sudah tidak biru lagi. Terus gitu. Misalnya kita sudah nek terhadap satu yang namanya polusi. Gitu. Nanti rapotnya ada yang polusinya tingkat polusi harus sekian. Kalau tidak sekian tidak boleh dipilih lagi wakil rakyat. Jadi wakil rakyatnya tidak boleh dipilih lagi. Terus kemudian jadi pemerintahnya tidak boleh dipilih lagi, DPRD-nya tidak boleh dipilih lagi. Nah itu mestinya langsung langitnya cerah karena dia akan ngambil keputusan. Betul kan? Betul. So, gini, jadi mestinya wakil rakyat itu supaya misalnya jadi kita punya goal pertumbuhan ekonominya minimal sekian, kan gitu toh? Minimal sekian. Terus kemudian jadi ada rapot totalnya, tingkat korupsinya seperti apa. Terus kemudian pertumbuhan ekonominya, tadi pertumbuhan ekonomi sudah, jadi pendapatan rakyat ini atau GDP-nya, gross domestic GNP-nya, nah itu harus naik berapa. Jadi terus kemudian ada cara-caranya. Jadi bagaimana mengurangi pengangguran, tingkat kematian bayi, terus kemudian lulusan, terus kemudian lapangan kerja, pengangguran. Nah itu ada poin-poinnya. Jadi ada rapotnya yang setiap 6 bulan minimal. Kalau ya minimal 6 bulan kok bisa, ya 6 bulan sekali begitu. Ada rapotnya terus. Jadi hari ini sudah ada rapotnya ya pemimpin daerah? Kayaknya belum ya, Pak Tung ya? Belum. Nah terus ya apa nih pemerintah ini gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, pemerintah ini kan mempunyai satu data yang luar biasa. Daerah-daerah yang akhirnya pemimpinnya sukses memimpin masyarakat tadi, mengurangi pengangguran, meningkatkan tingkat jumlah pengusaha, terus kemudian menurunkan polusi udara ini, karena polusi udara kalau di Jabodetabek ini sudah mulai jadi concern luar biasa.
dan kelihatannya tidak ada yang peduli nih, menyalahkan mobil, terus menyalahkan batu bara, menyalahkan LTU, nyalahkan tok lembok solusi loh, aturannya keluar, jadi nyalahkan tok, no ya, gitu loh, kan gitu loh. Nah, tapi balik lagi harus ada bagaimana mengelola kepemerintahan tadi. Jadi ada trainingnya. Selain ada rapotnya yang terbuka, ada yang bilang, loh, ini zamannya Pak Jokowi ini sudah ada loh, ada rapotnya loh, ada yang ini kementerian terbaik. Silakan di open dong. Ini daerah terbaik, di open dong. Porsi penilaiannya apa? Terus masyarakat tersebut diangket gitu ya. Mana yang tinggal oleh masyarakat saat itu? Oh, jalanan rusak. Saya pernah itu. Pak, ini 34% jalanan rusak sampai ditanemin pisang, dibuat ternak lele. Nah, berarti kan rakyat pada itu sudah sangat sebel terhadap jalanan rusak. Nah, rapotnya, ada rapot khusus yang istilahnya diminta oleh rakyat. Oh, jalanan rusak ini sekian persen. Nah, itu benar-benar berdasarkan survei yang objektif, gitu ya. Surveyor bisa disogok juga sih, tapi semaksimal mungkin cari yang objektif. Terus kemudian ada bagaimana mengelola daerah tadi, jadi pelajaran. Zaman dulu ketika saya di BCA, saya merasa ini dua sangat penting. Makanya saya usulkan dan kemudian saya diminta untuk membantu membuat PKKC, penilaian kinerja kantor cabang, dan bagaimana mengelola kinerja kantor cabang. Nah, hasilnya luar biasa. BCA sampai hari ini dahsyat luar biasa. Jadi tentu saja kalau tidak ada rapotnya, tidak ada yang bisa diukur, apa yang bisa ditingkatkan. Nah, sekarang kalau pimpinan daerah yang populer kan terpilih toh. Tapi dia pejabat, dia nggak ngerti nih. Oh iya, ngurangi korupsi caranya gimana ya? Terus kemudian meningkatkan lapangan kerja bagaimana ya? Mengurangi jumlah pengangguran bagaimana ya? Menurunkan tingkat stunting bayi caranya bagaimana ya? Terus kemudian mengurangi korupsi caranya bagaimana ya? Nah, kan ada daerah-daerah yang sangat sukses. Nah, kita belajar, kemudian kita buatkan SOP-nya, standar operating prosedurnya. Jadi negara akan jauh lebih maju daripada hanya sekarang coblosan langsung. Terus kemudian nggak ngerti yang terpilih ada yang populer, punya ilmunya atau enggak, ya kelihatannya yang keren, yang ganteng, kelihatannya saya percaya, ya wis oke, kan gitu ya. Maksudnya ilmu-ilmu ada rapotnya, yang dimana rapot tadi setiap daerah berbeda, tapi ada yang pokok, mata pelajaran pokoknya, tapi setiap daerah ada yang diutamakan, wah ini yang tingkat kematian bayinya nggak bisa diterima. Ini menjadi poin yang lebih tinggi, kreditnya lebih tinggi. Misalnya, oh, ini jalan rusak nggak bisa nih. Ini tingkat korupsinya udah keterlaluan. Wah, ini benar-benar keterlaluan. Buat KTP, buat korupsi, izin ini, minta ini, apa. Nah, ini ada poinnya. Terus kemudian ada pelajarannya. Menurunkan korupsinya caranya bagaimana. Nah, ada pelajaran ini membuat negara Indonesia akan jauh lebih makmur. Jadi hari ini Indonesia maju itu salah satu karena kerajaan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan saat itu memutuskan bahwa pimpinan daerah itu ada masalah enggak ya? Ada. Makanya pimpinan daerah kan seringkali terpisah dengan kantor pusat misalnya gitu. Ada kelemahannya, ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna, tapi balik lagi kalau selama ini sistem pemilu yang mereka kemarin menggugat ke MK dan tidak dikabulkan bahwa tetap akan dicoblos dengan cara coblosan langsung walau yang mencalonkan partai, mestinya presiden siapapun yang terpilih di 2024 ini 5 tahun ke depan pasti akan pro rakyat. Nah, tinggal pro rakyatnya jangka pendek atau jangka panjang. Itu yang harus kita cari jawabannya ya, Pak Tung. Oke, tapi ini mungkin kita bacakan beberapa yang sudah masuk WA dan juga pastinya YouTube kita ya, Pak Tung ya, karena topiknya sangat menarik. Aku pilih dari Pontianak dulu. Selamat pagi dari Pak Alex Andaro. Menurut saya kita memilih cawapres dan capres sesuai dengan hati nurani. Semoga tidak terjadi kericuhan ataupun mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan siapapun yang menjadi presiden semoga ekonomi bisa membaik. Selanjutnya dari Pak Alvin. Salam dari Pekanbaru untuk Pak Tung. Saya senang forum pagi hari ini kasih pendapat saja untuk jangan salah pilih pemimpin untuk 2024. Karena kalau salah, Indonesia akan mempertaruhkan dari sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan kehidupan. Jadi cerdaslah memilih gitu ya. Oke. Dari YouTube kita ada juga pertanyaan menarik, Pak Tung. Tapi sebelumnya aku sapa dulu. Ada Pak Bobby, ada Pak Suilam, ada Pak Kuku, ada Alvin Pisces. Selamat pagi. Kalau dari Pak Suilam, ini bertanya terkait dengan tadi. Ada amplop dan juga uang gitu ya. Yang biasanya uang ini, Pak Tung, mungkin dianggap buruk gitu ya. Tapi satu sisi ini bisa meningkatkan peredaran uang.
Is it good or bad gitu ya, di luar isu money politik? Mungkin sedikit sebelum kita break, 2 menit Patung, silakan. Ya, itu yang terjadi di Amerika ya pada waktu resesi supaya membantu ekonomi ataupun pada waktu pandemi mereka bagi-bagi uang. In a way bagus menyelamatkan saat itu. Tapi hari ini mau tidak mau ya inflasinya akan tinggi. Sempat 9, sekian persen. Begitu inflasi tinggi, mereka menaikkan suku bunga untuk ngerem inflasi. Terbukti sukses, turun dari 9,7 turun sampai 5, sekian. Tapi balik lagi, dengan adanya ini hanya mengerem inflasi untuk sementara. In the long term, apa boleh buat tetap akan inflasi. Nah, kalau duit itu tadi dari negara kayak tadi bukan hanya dicetak tinggal diketik kemudian dibagikan. Tapi kalau sekarang ini dari pemimpin-pemimpin masyarakat ataupun istilahnya orang-orang kaya yang pengen dapat coblosan terus kemudian bagi-bagi duitnya dia, ya efeknya secara ekonomi sebetulnya bagus karena uang beredar bagus, maka dia akan beli mobil, beli sepeda motor, beli ini, beli apa, beli itu. Nah, tetapi balik lagi, apakah bagus ketika dia terpilih karena dia sudah keluar duit segitu banyak harus balik modal? Oke. Saya dengar ada satu artis yang biasanya manggung gitu ya di satu daerah, di banyak di Indonesia duitnya banyak ketika menjadi pemimpin daerah, apalagi pemimpin daerah yang berbeda partai dengan pusat gitu loh ya. Terus kemudian, wah ternyata pengawasannya ketat, malah dapat duitnya sedikit. Jadi, aduh, aku kok jadi pemimpin daerah, duitnya segini, ini seret juga. Nah, terpaksa akhirnya jual mobil, jual gini. Waduh, jadi pemimpin daerah itu pengabdian, woi. Nah, kalau Anda keluar duit banyak, ada kutip, harus setor sana, harus setor sini, harus mesin partai harus jalan, mesin pemiluannya harus dijaga, harus begini pengawasannya. Anda keluar duit banyak, nah nanti Anda secara ekonomi berikutnya, tanda kutip, pengen cepat duitnya balik gitu ya. Ya bagus, tapi begitu dia kepilih, makanya beginilah. Ya tadi yang sarannya tadi. Jadi kalau suka presidennya, pilih presidennya. Nggak suka partainya, pilih partai yang lain. Damai-damai aja. Yes. Kapling gitu ya. Terus kemudian waspada, pilih presiden yang mestinya tidak akan mengganti tadi sistem pemilu. Boleh nggak kalau yang diganti presiden itu boleh selama-lamanya selama wakil rakyat memilih. Masih oke. Tapi coblos langsung loh ya. Tapi balik lagi, kalau itu pun ada kalimat begini loh, kuasa itu tend to corrupt. Absolute power, ya absolute corrupt. Maksudnya apa? Ketika orang boleh selama-lamanya, mungkin nggak dia mengatur dan kemudian mengganti sistem pemilunya nantinya jadi A, B, C, D, E, F. Kalau sekarang belum sempat berkonsolidasi kan sudah harus diganti. Hidup. Nah, terus kemudian terpilih kedua, ketiga, wah ini supaya lebih aman lagi, pemilihan keempat diganti nih. Jadi perwakilan dengan alasan Pancasila dalam permusyawaratan perwakilan yang dikemper terus. Padahal dulu permusyawaratan perwakilan sudah memunculkan wakil-wakil yang punya hikmat kebijaksanaan bahwa sistem pemilu harus coblos langsung. Ini mau diganti lagi dengan alasan Pancasila ini tadi. Waduh, ya rada repot untuk kepentingan pribadi toh. Pribadi ya. Rakyat Indonesia 277 juta lebih sulit daripada mempengaruhi anggota DPR. Lebih susah kalau mau ngancam pimpinan partai itu ya, pimpinan partai yang paling gede sudah selesai Indonesia, langsung ganti undang-undang tuh. Oke, nanti kita akan sambung kembali Patung dan juga mungkin hal ini bisa membawa kita ataupun mungkin smart listeners yang lebih penasaran lagi gitu ya ke satu event yang menarik. Nanti kita akan bahas juga event yang satu ini, dan pastinya smart listeners yang ingin berkomentar silahkan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, smart listeners, kita masuk ke sesi terakhir di mana pagi hari ini kita membahas tentang gambaran perekonomian Indonesia ya, dan juga mungkin untuk Anda yang masih bingung memilih mana yang terbaik dan mana yang paling membawa perubahan. Mungkin pagi hari ini bisa mencerahkan pikiran Anda ataupun pandangan Anda terkait dengan Capres dan Cawapres ataupun mungkin pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. So, Patung pastinya masih hadir juga bersama dengan kita pagi hari ini. Masih banyak juga respon. Audrey sapa lagi untuk Bapak Suwarno, selamat pagi. Salam untuk Pak Tung. Terus juga ada dari Pak Kukuh Kusdrilo, tadi semangat dahsyat, Selasa istimewa Patung, Kak Audrey. Dan juga ada Pak Bobi mengucapkan selamat pagi kepada Pak Tung dan juga smart listeners ya. Dan juga smart listeners, kalau Anda mungkin tertarik gitu ya untuk mengetahui lebih lanjut
bagaimana sebenarnya prediksi ekonomi Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga mungkin disrupsi teknologi dan juga digital yang sangat-sangat berefek besar gitu ya untuk bisnis dan juga usaha kita. Anda bisa ikuti Smart Business Outlook yang merupakan signature eventnya Smart FM. Tahun lalu Patung juga jadi tamunya ya Patung ya di Hotel Borobudur. Tahun ini Patung kembali hadir juga gitu ya dalam Smart Business Outlook yang akan diselenggarakan 28 November bulan depan di Hotel Borobudur Jakarta, tepatnya di Flores Ballroom. Pastinya ini menjadi satu perbincangan yang seru karena akan hadir keynote speaker kita dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga ada dari Kepala BRIN Bapak Laksana Trihandoko, ada juga top speaker dari Smart FM, ada Ibu Afiliani, ada Pak Tung, ada Mas Ryan Filbert, ada Pak James B, dan juga ada Hermawan Kartajaya yang akan menginspirasi Anda untuk pastinya men-set ya bagaimana tahun depan akan terjadi dan juga gambaran dari ekonomi dan juga pemilu yang sangat mempengaruhi seperti topik kita pagi hari ini. So, Pak Tung, kita ajak juga semua listeners yang ingin bergabung gitu ya, bisa langsung mendaftarkan diri di 0812 11 12 959 atau cek infonya di Instagram kami di @radiosmartfm959. Mungkin sharing sedikit Pak Tung, ini kan juga menjadi momentum pebisnis dan juga pelaku usaha cukup ketar-ketir gitu dengan adanya pemilu besar-besaran. Ada beberapa sektor yang mungkin takut, ada beberapa sektor yang mungkin pede banget gitu ya dengan perkembangannya. Ini gimana para pengusaha melihat momen pemilu ataupun pilkada serentak tahun 2024? Apakah berefek positif atau negatif untuk proses ataupun ekonomi mereka masing-masing? Silakan Pak Tom. Jadi kalau bagi saya pribadi begitu ya, usaha apa yang paling bagus ini ya konsultan pemenangan pemilu gitu ya. Okay. Nah itu itu lagi meledak-meledaknya. Lagi kewalahan terima sana sini. Apalagi kan serentak, berarti kan ada pemerintah daerah yang minta bantuan dia, pemerintah pusat, gubernur, wali kota, bupati, and so on. Yes, ini luar biasa larisnya. Saya aja dihubungin sudah. Sudah banyak nih kayak kontak Patung ya. Karena saya pernah membantu satu pemenangan satu daerah gitu ya, bupati di daerah Jawa Timur. Pada waktu itu saya tidak melihat partainya, kok saya melihat bahwa bupatinya yang lama ini sampai dipecat dari Menteri Dalam Negeri, terus kemudian anggaran pendapatan belanja daerah tidak disetujui, jalanan rusak, tingkat mati bayi. Jadi ini dan masih menang. Jadi masih menang pada waktu disurvei, pakai konsultan itu pakai disurvei itu masih menang terus. Terakhir itu kurang 12 masih menang 7%. Setelah saya dengar gini, enggak, ini mestinya memang harus ganti karena yang baru lebih punya harapan daripada yang lama, walaupun yang lama masih populer. Nah itu loh ya. Populer tadi ya. 2 bulan, ya, luar biasa. Dalam 2 bulan pada waktu hanya dengan 3 WhatsApp, kampanye perang udara, pakai WhatsApp, pakai SMS, dan gitu ya, Bang Coblosan menang 17%, berarti naiknya 24% dalam waktu 2 bulan. Oh, oke. Karena ya, tapi memang kualitasnya yang lama kurang bagus, hanya menang populer, menggunakan seolah-olah BLT itu jadi bantuan pribadi, jadi rakyat yang istilahnya kena tadi toh, tanda kutip tidak enak gitu ya, politik uang. Ya. Nah, tapi balik lagi, ini makanya kalau kita ayo ikut acaranya Smart FM ini yang penting nih. Jadi harus hubungin ke nomor telepon berapa, Kak Audrey? Oke, di 0812 11 12 959. Jadi 0811, kemudian 12, kemudian 11 lagi. 11 lagi. Kebalik, sorry. 0812 dulu. 0812. 11. Kemudian 12. Kemudian 959. 959 itu loh, ini kodenya Smart FM. Smart FM. Yes, frekuensi kita. 0812, 11, kemudian 12. 959. Anda daftar karena ada Bu Sri Mulyani, ada Tung Desemwaringin, katanya lu ini enggak tahu nih semoga. Ya. Bisa dong. Hermawan Kartajaya meninjau perekonomian antisipasi ke depan seperti apa begitu ya. Outlook ekonomi 2024 baik dunia maupun ya maupun ekonomi pribadi Anda harusnya seperti apa gitu ya. Yes. Kalau apa sih menurut Pak Tung Desemwaringin agak ngerem. Nah, menurut saya agak ngerem ya, mungkin ini properti itu agak ngerem sedikit gitu ya. Jadi, tapi bagi saya itu adalah seperti saya hari ini masih time to buy. Karena itu selalu ada yang dijual di bawah harga dan hari ini yang kepepet itu banyak.
yang akibat pandemi kemudian di-restruct oleh bank-bank zaman dulu, akhirnya juga ya di-restruct nggak tahan. Ya itu adalah satu peluang yang bisa kita ambil karena in the end of the day dengan uang beredar begitu banyaknya ini, nah ini loh ya, mau tidak mau, jadi biaya konstruksi aja sudah naik luar biasa, 7 juta nih kalau mau bangun hotel. Dulu saya bangun hotel itu 7 juta, sekarang 3 juta. Nah ya mau tidak mau kan jadi ya properti akan naik, tidak bisa bahannya naik, sekarang bensin naik, jadi makanan naik enggak, beras naik enggak, ayo inflasi ya akhirnya properti naik. Tapi ya itulah, jadi banyak sekali peluang tergantung kita yang memandang. Nah, emas menurut saya itu just beginning gitu ya. Perak itu just beginning gitu loh ya. Jadi, tapi yang balik lagi lebih baik kita jadi kembangkan bisnis-bisnis yang bisa layak. Terus kemudian ini ada yang di MRI, ini salah satu anak perusahaan saya ini. Anda mau free coaching one-on-one untuk perusahaan Anda, silahkan. Oke. Ingin upgrade pengetahuan Anda selama 3 hari 2 malam, Financial Revolution itu biasanya orang harus 5.800.000, sekarang cukup 168.000. Seluruh Indonesia juga bisa itu ya. Ternak duit, memilih jenis usaha, aset alokasi. Karena kalau kita taruh uang kita di satu tempat, itu sebenarnya bukan antisipasi, itu spekulasi. Oke. Karena apakah pasti itu bakal meledak, bakal naik? Tentu. Wah, Bitcoin bagus, kita duitnya bahkan over leverage. Omah kita digadaikan, terus kemudian pakai margin, beli, ya tobat. Jadi aset alokasinya bagaimana, kemudian kecerdasan keuangan bagaimana, meng-create massive income bagaimana, dapat duit banyak, passive income bagaimana, mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% caranya gimana, bergaul dan bekerja sama dengan orang yang sukses caranya bagaimana gitu ya. Nah itu Anda bisa daftar di 0813 kali, 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111, 081-nya 3 kali, 63873. Anda ketik nama dan Smart FM, Anda mendapatkan hadiah yang luar biasa gitu ya. Oke. Yes. Yang pasti perbincangan ini sangat menarik dan juga mungkin membuka pandangan baru ya Pak Tung ya, untuk kita memilih, untuk kita menimbang bagaimana calon presiden ataupun calon wakil presiden, mungkin ini yang cukup besar gitu ya, yang mungkin terdampak ataupun mungkin ya calon-calon di pilkada ataupun legislatif yang nantinya akan kita pilih. Semoga kita bisa memilih dengan baik, dengan hati nurani, dan juga bisa melihat mana yang membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Dan juga kami ajak Anda untuk ikut sekali lagi di SBO, Smart Business Outlook, yang akan berbicara tentang disrupsi digital dan juga pastinya dampak pemilu untuk pastinya perekonomian kita, begitu juga bisnis Anda. Silakan Anda daftarkan diri Anda di 0812 11 12 959 karena masih ada early bird sampai dengan akhir bulan ini. Jadi manfaatkan kesempatan Anda. Anda yang daftar grup juga nanti akan ada special price ya. Jadi silahkan sekali lagi di 0812 11 12 959. Dan yang pasti Pak Tung, terima kasih banyak insight-nya pagi hari ini. Semoga kita bisa memilih dengan baik ya dan juga cermat untuk pemilu tahun 2024. Sehat-sehat ya Pak Tung. Itu nomor satunya bijaksana dulu, Ding. Oh iya betul. Sehat panjang umur, karena dengan bijaksana kita bisa lebih sehat, bisa menentukan dengan lebih baik, bisa mengantisipasi lebih baik. Belum tentu tepat, makanya kita butuh satu yang namanya aset alokasi dari kekayaan kita ataupun income kita alokasi ke mana. Nah itu Anda ikut Financial Revolution. Untuk antisipasi ikut SBO-nya Smart FM. Ini dari Smart FM yaitu 08 12 11 12 959. Ini dapat diskon luar biasa nih ya. Ini kapan acaranya? 28 November Pak Tung, bulan depan. Itu very good time untuk mengantisipasi tahun depan. Terus kemudian ikut aset alokasi untuk di Financial Revolution, belajar bisnis dari MRI. Jadi dalam hidup ini terus kita meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri gitu ya. Jadi hidup itu tentu saja beda dengan yang lain. Yes. Oke, semangat meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Kami pamit semua listener, saya Audrey Juwana. Dan Tung Desawaringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk with Tung Desawaringin. Brought to you by Smart FM Network.